Tentunya kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kan diberikan amanah oleh Bapak Presiden, itu ada 5 isu prioritas ya. Yang pertama itu adalah peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender. Kemudian ada peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Kemudian ada penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, demikian juga yang terakhir itu adalah perkawinan anak, pencegahan perkawinan anak. Nah, kami di jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini melihat bahwa hulu dari 5 isu arahan Bapak Presiden tersebut itu perempuan harus berdaya secara ekonomi. Kalau perempuan sudah berdaya secara ekonomi, kita bicara isu pengasuhan, kemudian kekerasan, pekerja anak, dan perkawinan anak, itu secara otomatis kita bisa selesaikan. Nah, kami di kementerian ini kalau kita bicara masalah pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan memang kita fokuskan. Kita kan tahu ya baik data pelaku usaha perempuan, kalau kita melihat itu mayoritas memang UMKM 60% itu perempuan. Dan itu dilakukan didampingi oleh berbagai kementerian lembaga ya, kurang lebih 21 kementerian lembaga mendampingi. Tapi makanya kami mengajak teman-teman ketika peningkatan perempuan di bidang kewirausahaan ini kita fokus kepada 3. Yang pertama itu adalah perempuan prasejahtera, kemudian perempuan kepala keluarga, dan perempuan penyintas. Kalau perempuan prasejahtera itu kami bekerja sama, kalau kementerian ini kan kalau kita bicara isu perempuan dan anak, ini isu yang sangat kompleks dan multisektoral. Sedangkan kami dibatasi dengan TUSI, hanya TUSI koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Nah, kembali ke fokus ini, yang pertama kalau perempuan prasejahtera itu kita bekerja sama dengan PT PNM melalui program mekarnya. Saya ingat sekali, saya baru dilantik 3 harinya ya, saya langsung datang karena kita melihat memang ketika Bapak Presiden memberikan arahan tersebut, Bapak Presiden ayo kerjasama dengan program mekar. Makanya kami datang ke PNM pada waktu itu baru 4,5 juta perempuan prasejahtera yang didampingi ketika di akhir 2019 tersebut dengan AU-nya kurang lebih 29.000. Para AU ini juga 98% adalah perempuan. Nah, data terakhir yang kami terus intens komunikasi dengan PT PNM sekarang sudah hampir 13 juta perempuan prasejahtera yang didampingi. Nah, makanya kami melihat oke, yang fokus prasejahtera kita cukup dengan PNM, kemudian juga dengan pendampingan kepada perempuan kepala keluarga, kita bekerja sama dengan PK dan teman-teman pendamping lainnya. Kemudian khusus kita memberikan pendampingan yang didampingi oleh aspek ekonomi ini adalah penyintas kekerasan. Kenapa penyintas kekerasan ini menjadi penting untuk kita dampingi? Karena bagaimanapun para korban-korban kekerasan ini kan mereka mengalami trauma yang sangat amat panjang. Nah, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Mereka menghilangkan mereka dari traumanya, kemudian kita memberikan bargaining position kepada mereka. Katakanlah misalnya penyintas KDRT gitu kan, mereka kan kurang tidak punya bargaining position pada dirinya sehingga mengalami kekerasan. Itu adalah salah satu solusi-solusi yang kami lakukan di kementerian ini terkait dengan pemberdayaan perempuan bidang kewirausahaan tersebut. Kalau kita melihat sekarang kan dengan dampak media sosial ya, pasti teman-teman juga kalau media sosial ini sangat paham sekali. Yang paling menjadi isu yang tiada hari tanpa isu itu adalah isu kekerasan. Ya, kami mengajak teman-teman di kementerian ini ya, kalau saya sih awalnya melihat kalau isu kekerasan ini adalah kita tidak hanya menyelesaikan di hilir, hulunya menjadi penting. Ini tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sendiri. Baik dalam pencegahan, demikian juga dalam penanganan, ini perlu kerja-kerja kolaborasi lintas kementerian lembaga. Nah, terkait dengan isu kekerasan hampir 2 tahun belakangan ini
tiada hari tanpa isu kekerasan. Nah, kami juga baru menyelesaikan survei ya. Kalau kita melihat survei, karena kita rilis kan 2021 yang terakhir ya, baik itu survei pengalaman hidup perempuan nasional ataupun survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, secara prevalensi itu kan menurun ya, itu 2021. Nah, sekarang kita sudah melakukan survei lagi, mudah-mudahan di awal Oktober ini kita bisa rilis. Ya, kita harapkan juga secara prevalensi menurun. Nah, kenapa hampir 2 tahun ini menjadi marak? Ini tidak terlepas daripada dampak media sosial, itu satu. Ya, kemudian yang kedua, justru kami melihat dari kacamata kami sendiri, bukannya mengatakan ini keberhasilan ya, karena bagaimanapun juga 2021 ketika Hari Perempuan Internasional, kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gencar melaksanakan sosialisasi dare to speak up. Harus berani bicara. Ya, selama ini kenapa kasus-kasus baru belakangan ini terungkap, seorang istri berani melaporkan suaminya menyetubui anaknya. Sekarang baru muncul ayah dan anak punya 2 anak kandung kan, ayah dan anak kandung sampai 2 punya anak, itu kan baru terungkap hari ini. Karena mereka sudah sadar bahwa katakanlah kekerasan yang terjadi baik itu di dalam rumah tangga sendiri itu bukan aib. Sepanjang kita menganggap itu aib, kita kasus yang sama akan terulang terjadi. Nah, kami patut bersyukur dampak media sosial ini. Kemudian kami juga menyampaikan merasa berterima kasih dan ada semangat ke depannya. Karena apa? Karena masyarakat sudah berani menyampaikan terkait dengan kekerasan yang dialami dan tidak menganggap aib lagi. Kalau kita tetap tidak berani melapor, maka kita tidak akan bisa memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah kepada pelaku. Kemudian kalau bicara masalah pendampingan kekerasan ini, sebenarnya negara sudah hadir ya. Yang pertama, hadirnya negara itu kita melihat melalui proses yang sangat amat panjang ya, hampir 10 tahun ya. Mungkin Mbak Sonia juga ikut di dalamnya mengawal. Betul. Itu hampir 10 tahun. Itu terkatung-katung. Akhirnya 12 April 2022 itu disahkan dan 9 Mei itu diundangkan oleh Bapak Presiden Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan hal yang sangat kami patut terima kasih juga ya, karena terkait dengan penanganan kekerasan ini kan sudah kita 2021 ya, kita sudah mulai gelontorkan yang namanya DAK non fisik. Dan yang sangat menarik dan saya juga menyampaikan terima kasih ya, perjuangan teman-teman juga. 2025 ini tidak hanya DAK non fisik dalam penanganan kekerasan seksual, kita juga bisa menggelontorkan DAK fisik. Nanti 2025 ini juga sudah di ACC ya, itu DAK fisik untuk beberapa daerah terkait dengan rumah aman renovasi. Kita sekarang ini kan sudah punya call center ya, ketika ada kekerasan kita sudah punya hotline Sapa 129, demikian juga melalui WhatsApp 08 111 129 129. Nah, di tahun 2023 kemarin Sapa 129 ini sudah terintegrasi di semua provinsi di seluruh Indonesia. Baru di 34 provinsi ya, pemekaran Papua belum, di 34 provinsi itu sudah terintegrasi. Nah, dengan Sapa 129 terintegrasi, kemudian ketika ada kekerasan itu sudah ada pendampingan DAK non fisik, ini kan mempercepat ya, memberikan pendampingan yang maksimal kepada korban. Kan tidak mungkin semua kasus-kasus yang ada di daerah bisa ditangani oleh kami di kementerian ini. Tapi dalam penanganan ini saya juga menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya, bagaimana kerja-kerja kolaboratif lintas
kementerian lembaga, termasuk aparat penegak hukum, saya melihat kita sudah bergerak bersama-sama. Karena itulah yang dibutuhkan. Kemen PPA tidak akan bisa sendiri dalam penanganan isu-isu yang sangat kompleks dan multisektoral ini, apalagi dengan adanya media sosial. Ini kan sedikit-sedikit berita bisa viral, ya tidak bisalah kami sendiri. Tapi kami melihat juga dengan dikeluarkannya Undang-Undang 12 2022 yang memandatkan pembentukan UPTD. Pembentukan UPTD pun ini sangat masif sekali ya, yang kami dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri. Sekarang hampir 333 ya UPTD sudah terbentuk di seluruh Indonesia ini, yang nanti juga menjadi bukan kaki tangan ya, pokoknya mempercepatlah proses dalam penanganan isu-isu kekerasan yang terjadi di daerah. Tapi komunikasi, koordinasi kami lihat sekarang sudah berjalan dengan sangat amat baik dengan terintegrasinya Sapa 129 di Seantero Nusantara ini. Nah itu kami melihat luar biasa ya. Dengan 2019 kita sudah lakukan dengan EPL, demikian juga dengan Komnas Perempuan, dan kemarin beberapa bulan lalu kita perpanjang lagi. Nah ini kami semakin 3 institusi ini, lembaga ini, kita semakin mengerucut ya, semakin tahun itu mengerucut sehingga makin kita menemukan titik temu kebersamaan melihat permasalahan-permasalahan isu perempuan yang ada di Seantero Nusantara ini. Nah makanya yang menjadi kunci untuk kita bisa menangani permasalahan yang sangat kompleks terhadap perempuan dan anak adalah sinergi dan kolaborasi. Apa yang menjadi tanggung jawab kementerian ini, di samping menjadi arahan Bapak Presiden, tentu bagaimana yang kita perjuangkan kesetaraan gender, kemudian bagaimana kita bisa memperjuangkan pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia. Dan saya melihat dari 5 arahan Bapak Presiden yang kita lakukan ini kan tidak bisa kita bicara regulasi kebijakan secara nasional. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan di kementerian ini, kami melihat kearifan lokal, pendekatan dengan pendekatan budaya, itu akan menjadi sangat amat penting untuk menjawab isu-isu perempuan dan anak yang sangat kompleks dan multisektoral ini. Nah, khusus di perkawinan anak ini, saya juga menyampaikan terima kasih tidak hanya kami di kementerian ini. Kita melihat kan perkawinan anak kalau target RPJMN itu kan 2024 ini 8%. Justru kita mencapai target. Sekarang ini sudah mencapai 6,96 terkait dengan penurunan perkawinan anak ini. Kemudian juga kalau kita bicara masalah capaian terkait dengan indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, pemberdayaan gender, itu saya melihat setiap tahun itu mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, tapi selalu mengalami peningkatan. Dan yang sangat unik kita melihat peningkatannya, kalau kita bicara IPM, justru peningkatan IPM perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Jadinya ketimpangannya kan, gapnya itu akan bisa semakin mengecil gitu. Nah, kalau kita bicara tantangan, sekali lagi kami sampaikan tantangannya pasti terkait dengan isu perempuan ya, dengan budaya patriarki yang mengakar berabad-abad. Nah, untuk mengikisnya ini dibutuhkan energi, dibutuhkan inovasi yang luar biasa untuk kita memberikan pemahaman dengan Indonesia yang sangat amat luas ini. Tapi saya mempunyai keyakinan dan saya juga mengajak teman-teman, tidak ada istilah tidak mungkin dan tidak bisa asalkan kita ada kemauan dan kerja keras ya. Saya tidak mengakui kita berhasil selama 5 tahun ini. Saya melihat ketika bicara perempuan dan anak masih ada PR-PR yang harus kita selesaikan. Masih banyak PR yang harus kita selesaikan, yang tentunya untuk menyelesaikan ini dibutuhkan sekali lagi sinergi kolaborasi kita bersama.
Yang pertama, saya lagi mengawali isu perempuan dan anak ini adalah isu yang kompleks dan multisektoral. Kalau kita mengharapkan sih ke depan bagaimana kementerian ini diperkuat daripada tusinya, tidak hanya tusi koordinasi saja, gitu kan. Tapi diperkuat tusinya, perannya, kita harapkan itu diperkuat. Kemudian yang ketiga, saya sangat mengharapkan sekali siapapun yang akan meneruskan di kementerian ini, kami melihat kita tidak bisa menerapkan regulasi kebijakan nasional yang intervensi yang kita lakukan terkait dengan isu perempuan dan anak ini tidak bisa kita lakukan sama intervensinya di seluruh Indonesia ini. Makanya 2021 itu kita mengembangkan namanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Makanya mulai dari tingkat akar rumput, partisipasi perempuan gitu, suara perempuan dan anak harus didengar. Nah, makanya mudah-mudahan DRPPA itu bisa diteruskan karena ini bergeraknya juga cukup masif dilakukan oleh daerah, dan kami titip karena kalau kita bisa menyelesaikan isu perempuan dan anak, yang menjadi penting adalah komitmen pimpinan daerah baik gubernur, bupati, wali kota melalui program kebijakannya harus berpihak pada kepentingan perempuan dan anak, memberikan kepentingan yang terbaik kepada perempuan dan anak. Tentu saya harapkan semangat ya. Apa yang kita alami bukan akhir daripada kehidupan yang harus kita jalani. Kehidupan masih panjang, yang harus kita jalani ke depan. Tetap semangat. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Tidak ada permasalahan yang akan mengakhiri semangat kita untuk meraih cita-cita atau kesempatan kita yang terbaik. Makanya bagi para penyintas kami harapkan yang khusus di kementerian ini, teman-teman ya, khusus di aspek ekonomi dan aspek pelayanan juga komit untuk mendampingi para penyintas dengan maksimal, dan bagi penyintas ya tetap semangat gitu ya. Kemudian apa yang kita alami itu bukan akhir dari kehidupan kita. Masa depan masih panjang untuk menanti kita untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan kita masih mempunyai tanggung jawab untuk bangsa dan negara yang kita cintai.